Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung, teman-teman. Tema kali ini langsung saja ya, teman-teman. Temanya adalah murai batu di lomba itu jeda di awal. Nah, untuk mengatasi murai batu yang jeda di awal, di tengah dia kerja, penutupnya juga kerja, namun dia jeda di awal. Nah, itu seperti apa, bagaimana penanganannya, tidak jauh ya dari konten-konten yang lain juga, karena konsepnya juga sama untuk merawat murai batu ya, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Bahas murai batu lomba tak lepas dari perawatan harian ya, teman-teman tentunya, sama mental dan ambisi kita dalam merawat murai batu. Seringkali kita dihadapin dengan solusi-solusi yang tidak memberikan solusi dalam permasalahan murai batu. Contohnya ketika burung murai batu yang jeda di awal. Jeda di awal pikiran kita atau teori yang kita dapatkan dari teman-teman masukan, itu biasanya langsung rubah EF, kasih ini, dan sebagainya yang, malahan memperburuk keadaan murai batu itu sendiri. Karena apa? Pada dasarnya murai batu itu sangat dinamis dan sangat fleksibel sekali ya. Artinya itu tidak pakem. Jadi untuk solusi ini tidak bisa diterapkan di burung murai batu A, B, C, dan D. Burung dengan solusi ini hanya bisa diterapkan di tipikal burung murai batu dengan permasalahan A. Contohnya seperti itu. Nah, untuk burung yang cenderung, telat ya dalam membongkar materi itu juga banyak sebab ya, dan banyak hal. Jadi meskipun satu masalahnya apa nih? Masalahnya dia jeda di awal, tidak mau langsung bongkar. Nah, masalahnya satu, mungkin murai A, B, C itu mengalami semua masalah yang sama. Tapi penyebab dari masalah itu berbeda-beda setiap burung murai batu A, B, C, dan D, ya. Contoh, burung A itu dia tidak bekerja karena dia terlalu over, ya. Dalam artian seperti ini, teman-teman. Murai batunya itu setiap minggu dilombakan. Setiap minggu dilombakan. Ada dong fase murai batu kita tidak on fire lagi. Ada dong masa murai batu kita mengalami performa yang menurun. Masa iya harus top perform dulu apa terus? Murai batu kita kan bukan mesin. Murai batu kita kan bukan robot yang bisa konsisten dan bisa stabil terus-menerus. Ada masanya murai batu kita itu mengalami yang namanya penurunan performa. Contoh, ketika kita di pagi hari atau sore hari memberikan jangkrik yang kurang nutrisi, dalam artian itu jangkrik sakit tanpa kita ketahui bahwa jangkrik tadi sudah terserang penyakit. Dalam artian nutrisinya sudah tidak ada sekali, terus malah dia menambah penyakit. Nah, lantas kita kasihkan ke burung murai batu kita yang tipe A tadi. Ya, yang tipe A tadi. Akhirnya burung murai batu kita yang biasanya bisa on fire, biasanya bisa masuk nominasi, minimal lah jadi juara terus setiap minggu, hari itu dia kedodoran di awal karena burung murai batunya ternyata kurang semangat, nggak mau langsung membongkar materi atau mengeluarkan materi. Lantas bagaimana solusinya untuk menghadapi burung yang seperti ini? Burung yang seperti ini itu hanya cukup dikondisikan, dan untuk pengondisian burung sebenarnya juga, bisa berlaku untuk burung murai batu khalayak umum atau ke semua. Murai batu, bisa on fire atau top perform bila mana dia, ada waktu untuk istirahat tentunya, untuk recovery tenaganya, untuk recovery fighter-nya, untuk recovery mentalnya juga. Jadi banyak manfaat ketika kita mau menjeda untuk tidak melombakan terlebih dahulu. Contoh, burung murai batu saya kuat 1 minggu sekali contoh. Dia setiap, season dia pasti juara seperti Osaka contohnya. Nah,
Terus saya ambisi terlalu kuat, emosi terlalu kuat ya, akhirnya burung murai batu itu saya geber seminggu bisa 2 kali dan itu masih prestasi. Saya bangga dong murai batu saya prestasi seperti itu. Tahu nggak teman-teman, sebenarnya teman-teman sedang menghancurkan murai yang bagus. Iya, teman-teman sedang tahap menghancurkan murai batu yang benar-benar bagus. Karena untuk murai batu yang bisa top perform seminggu sekali saja sudah bagus, ini bisa seminggu 2 kali masih bisa masuk juara satu 2 ya di angka kecil. Lantas kalau kita terus-terusan seperti ini, kita terus lagi, maka murai batu cepat atau lambat akan mengalami yang namanya down atau penurunan. Ya, akhirnya murai batu tadi akan rusak dan rusak udah bukan jadi murai batu yang bagus lagi, tapi akan menjadi murai batu yang pernah bagus. Nah, untuk hal-hal sepele seperti itulah yang nantinya akan, mengakibatkan harga murai jatuh karena banyaknya burung yang rusak contohnya, seperti itu ya. Karena apa? Karena ego dan ambisi kita. Belum kita yang masih belajar ambisi dan ego di perlihatkan, pertontonkan ya atau brosur undangan untuk lomba, losgan, TPS ya, tanpa syarat, hadiahnya wah, tiketnya murah. Nah ini hal-hal seperti ini juga sebenarnya kalau untuk para kita kicomania sejati ya, itu sebenarnya merusak burung murai batu. Ketika kita tidak bisa, mengendalikan ego dan ambisi, melihat brosur bagus sedikit pengennya langsung melombakan. Gimana nggak pengen melombakan, hari Minggu kemarin saja juara satu 3 kali, ya kan? Harusnya minggu ini kita istirahat total full, tapi gara-gara ngelihat brosur yang manisnya luar biasa akhirnya kita berangkat. Kita ketemu orang yang egonya sama dengan kita di pihak lain. Akhirnya burung tadi diadu tuh dua-duanya kan. Salah satu harus ada yang kalah dong, ya kan? Padahal sebelumnya semuanya itu prestasian semua. Akhirnya satu kalah ya kan, menjadi burung yang down ya, nggak kerja maksimal lagi. Terus ngalami penurunan akhirnya burung itu juga akan menjadi ya rusak. Rusak itu terdiri dari 4, ringan, sedang, berat, dan fatal. Jadi harus hati-hati. Banyak murai batu sekarang itu sudah mengalami rusak ya, antara ringan dan sedang. Dia masih berprestasi tapi dia sudah tidak bisa stabil, dan dia masih berprestasi tapi masih banyak yongnya. Nah itu adalah salah satu ciri bahwa burung murai batu kita itu, rusak ya teman-teman. Nah, untuk penanganan murai batu yang kedua contohnya ya, tentang murai batunya itu gak langsung bongkar. Ternyata kita hanya salah sedikit juga bisa mengakibatkan fatal. Contohnya ketika kita membuka kerodong. Membuka kerodong sewaktu mau kita lombakan atau kita cantolkan nih sangkarnya untuk kontes, kita membuka resletingnya itu nggak pakai aturan, ya, nggak pakai permisi, nggak pakai kula nuwun. Tahu-tahu langsung jebret, tarik ke atas dengan posisi kenceng kuat, akhirnya, pengambilan, apa itu namanya, kerodongnya pun tidak sopan, langsung diambil aja langsung tarik ke atas. Ini bisa mengakibatkan burung sedikit terganggu teman-teman, sedikit terganggu tapi akhirnya berdampak fatal. Contohnya ya tadi burung murai batu kita jadi bongkarnya juga, telat karena dia ada jeda tadi. Seperti dia baru di kegelapan, baru di full kerodong lantas langsung dibuka biar. Nah itu juga menjadi dampak kurang bagus karena dalam pencahayaan dia harus menyesuaikan terlebih dahulu, terus dari lingkungan juga bingung kan, baru di kerodong tahu-tahu langsung dibuka, musuh semua di sekelilingnya. Lebih baik kita membukanya pun pelan-pelan ya, hati-hati. Kan ada waktu tuh ya, kita sesuaikan dulu, jangan langsung buka kerodong dulu ya kan. Resletingnya kita buka, kita lihat. Nah, kita liatin agar udara luar juga masuk ke dalam kerodong. Nah, pokoknya kita ada yang namanya, penyesuaian. Seperti ketika kita, baru beli ikan ya kan, nggak langsung kita tuang ke tempatnya kan. Ya, kita cemplungin dulu ke kolamnya bersama plastiknya, terus kita buka plastiknya pelan-pelan, air masuk sedikit demi sedikit. Nah, seperti itu, itulah pengondisian burung murai batu dalam lomba pun seperti itu. Belum tahap murai batu C, D, dan E yang, belum kita bahas pada konten kali ini. Yang jelas murai batu teman-teman itu, butuh istirahat, ya harus diistirahatkan, tidak boleh terlalu ego dan ambisi. Gitu ya teman-teman, tentang murai batu yang telat untuk bongkar. Kita nggak usah jauh-jauh emosi birahi itu nanti. Burung murai batu kita bikin sehat dulu, dirawat baik-baik, kita
benar-benar memaksimalkan bahwa burung murai batu itu kebutuhannya itu sudah kita penuhin. Kalau sudah merasa sudah kita penuhin dari waktu, dari perawatan, dari konsisten, semua sudah terpenuhi, bolehlah teman-teman boleh berbicara emosi, birahi silakan. Tapi kalau teman-teman belum merasa cukup memberikan effort waktu yang lebih, terus chemistry yang dapat, jangan dulu ngomong ego dan emosi ya, saran saya seperti itu. Kita rawat dulu burungnya, sehatin dulu deh, ya sehatin dulu, on fire-in dulu baru deh. Dengan sendirinya emosi dan birahi juga itu akan timbul pada burung murai batu kita. Jadi kita nggak usah perlu repot-repot ngejar emosi dan birahi, karena untuk, emosi dan birahi tidak bisa dikejar. Salam lestari, salam prestasi.